Nanti akan tiba saatnya giliran kita. Menuju kemana Pak Ustadz? Kita sedang menuju akhirat. Sekarang ini godaan anak-anak kita Pak Ibu main gadget, main HP, di rumah-rumah nonton. Sudahlah, mau kemana kita? Kita mau ke akhirat. Masa sibuk dengan tontonan, dengan gadget, mau kemana? Kalau Bapak Ibu berjalan dari kota Mekah, kota Madinah, hanya sejauh mata memandang, itu yang terlihat bentangan padang pasir, bongkahan batu gunung yang cadas, gak ada pohon-pohon sama sekali. Semua kita berkata, gak ada kehidupan di sana. Tapi kenapa di zaman itu, Bapak Ibu, berkah? Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kita milik Allah. Kita di bawah langit Allah. Kita berada di atas bumi Allah. Allah yang akan mengumpulkan kita nanti di akhirat. Dan Allah akan memintakan pertanggungjawaban. Bapak Ibu, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Allah menyebutkan dengan istilah ad-dunya. Ad-dunya dari kata dana yadnu, dunia, dekat. Ada sebuah syair mengatakan, in tadnu minni tadnu minka mawaddati. Kalau mendekat kamu kepadaku, aku mendekat kepadamu. Jadi ad-dunya dekat, sementara, tidak ada yang abadi, dan kita akan berakhir. Satu persatu saudara kita meninggal dunia. Nanti akan tiba saatnya giliran kita. Menuju kemana Pak Ustadz? Kita sedang menuju akhirat. Bapak Ibu, kita sedang menuju akhirat. Akhirat adalah tujuan kita. Orang-orang yang beriman aman. Makanya iman satu akar kata dengan aman. Syaratnya amanah. Kita doakan semoga Bapak Haji Budi iman sudah ada. Insya Allah Bapak Haji Budi amanah. Kalau sudah amanah maka pasti desa kita aman. Nah, kalau sudah aman otomatis akan naik namanya imun. Jadi imun ini naik kalau aman. Coba kalau ibu-ibu nggak ada uang belanjaan, aman nggak Bu? Nggak aman. Kalau nggak aman jadi ibu apa? Stres. Kalau stres imunnya turun. Nah, halo Pak, jangan lupa uang belanjaan jangan sampai kurang untuk menjaga apa? Imun. Ya, nggak cukup ibu suruh sholat melulu, nggak cukup. Harus juga disediakan apa Bu? Uang belanjaan, Masya Allah. Nah, caranya gimana Bu? Ibu sediakan di samping tempat tidur suami kotak. Nah, setiap hari diintip Bu. Kalau kosong berarti imun mulai turun. Jadi ibu sediakan selalu tempat untuk jatah. Nah Bapak sediakan Pak isi untuk istri. Nah istri ini titipan Allah Pak. Betul Bu? Harus disayang. Istri ini lembut perasaannya Pak. Makanya Allah turunkan satu surah khusus namanya surah An-Nisa. Karena dititipkan oleh Allah. Isi surah An-Nisa itu tentang keadilan. Ceritanya tentang perempuan, orang-orang yang lemah, anak yatim, du'afa, itu dalam surah An-Nisa. Nah artinya apa? Tugas kita para laki-laki, pemimpin rumah tangga, qawwamul nisa, jaga nih ibu-ibu. Jangan sampai ibu-ibu sakit hati. Jangan sampai ibu-ibu stres. Semua harus dipenuhi. Ya Bu ya? Betul Bu? Sekarang udah dipenuhi atau belum? Belum? Masya Allah. Pak, halo Pak. Insya Allah. Tadi Bapak Haji Budi sudah berjanji nanti kita jamin ya Pak Haji ya? Amin insya Allah. Semoga Allah berkahi. Nah mudah-mudahan
kita semua selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana, Bu? Ibu jangan putus dengan Allah. Jadi kita ini, perumpamaan kita ini adalah seperti HP, harus selalu connect ke operator. Nah sama, operator kita ini Allah. Makanya kita harus selalu bersama Allah, baca istighfar yang banyak, baca tasbih yang banyak. Nah insya Allah kalau sudah hati kita tenang, maka Allah akan turunkan keberkahan. Kalau hidup kita berkah, akan lahir di rumah kita anak-anak penghafal Al-Quran. Nah kalau sudah di rumah kita banyak anak-anak penghafal Quran, insya Allah Bapak Ibu Allah, masa depan akan cerah. Nah kenapa? Karena ketika kita bersama Quran, Allah akan turun tangan. Tapi ketika kita jauh dari Quran, maka Allah biarkan dia sibuk dengan dirinya. Apa kata Allah dalam diskusi? Ya Bani Adam, wahai anak Adam, anta turid wa ana urid. Wahai anak Adam, kamu punya kemauan, aku juga punya kemauan. Perhatikan. Wahai anak Adam, wahai manusia, anta turid, aku tahu kamu punya kemauan. Wa ana urid, aku juga punya kemauan. Fa in radita bima urid, kalau kamu ridho ikut kemauanku, kata Allah, kamu ridho ikut kemauanku. Allah suka kita menjadi pembaca Quran. Allah suka kita selalu membaca Quran. Dulu di rumah-rumah para sahabat di zaman Nabi, Bapak Ibu Allah, yusma' min buyutihim sautun kadawin nahl. Terdengar di rumah-rumah para sahabat orang-orang yang membaca Quran seperti suara lebah, mendengung baca Quran. Nah, sekarang ini godaan anak-anak kita Pak Ibu main gadget, main HP, di rumah-rumah nonton. Sudahlah, mau kemana kita? Kita mau ke akhirat. Masa sibuk dengan tontonan, dengan gadget, mau kemana? Apa yang bisa membantu kita di akhirat? Jangan sampai kita gak kebagian lagi. Kita tidak tahu ajal, kapan datang, kapan saja kematian akan datang. Gak tahu kapan. Makanya bersiap-siaplah kita senantiasa setiap saat hidup bersama Quran, baca Quran, berzikir kepada Allah SWT. Jadikan rumah-rumah kita semua rumah-rumah Al-Quran, sehingga kita menjadi orang-orang yang Allah cintai. Para sahabat hidup di tempat yang gersang, Bapak Ibu. Kita hidup di tempat yang subur. Kalau Bapak Ibu berjalan dari kota Mekah, kota Madinah, hanya sejauh mata memandang, itu yang terlihat bentangan padang pasir, bongkahan batu gunung yang cadas, gak ada pohon-pohon sama sekali. Semua kita berkata, gak ada kehidupan di sana. Tapi kenapa di zaman itu, Bapak Ibu, berkah? Tidak ada satupun yang mati kelaparan. Petugas zakat di zaman Khalifah Umar berkeliling ke rumah-rumah mencari man yuridu zakat, siapa yang butuh zakat. Semua menjawab, la ya Umar, kami sudah cukup, kami nggak butuh zakat. Saking cukupnya limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana? Pohonan tidak ada, batu-batu yang nampak di mana-mana, padang pasir gersang. Kok bisa hidup di situ? Allah turun tangan. Ini yang kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri, penduduk desa Sukawangi, Allah tidak minta. Seandainya penduduk desa Sukawangi semuanya profesor doktor di bidang ekonomi, enggak, Allah nggak minta itu. Semuanya doktor di bidang politik, enggak, Allah nggak minta itu. Semuanya doktor di bidang teknologi, enggak, Allah nggak minta itu. Apa kata Allah? Aku hanya minta dua. Walau anna ahlul qura amanu, kau jujur beriman kepadaku. Wattaqau, kau jujur bertakwa kepadaku. Apa kata Allah? Ikuti aku. Yang punya langit aku, kata Allah. Yang punya bumi aku, kata Allah. Kau ikut aku, kata Allah. Ya Bani Adam, anta turid wa ana urid. Wahai anak Adam, kau punya kemauan, aku punya kemauan.
Fa in radita bima urid, jika kau mau ikut aku. Ini kata Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa. Ikuti aku, kata Allah. Kata aku haram, kata Allah. Kalau aku mengatakan, kata Allah. Kalau Allah mengatakan haram, jauhi. Kalau Allah mengatakan halal, kerjakan. Jangan menunggu waktu, kerjakan langsung. Ini perintah Allah. Apa kata Allah? Subhanallah. Penduduk sebuah negeri beriman, amanu. Penduduk sebuah negeri bertakwa, wattaqau. Aku turun tangan di negeri itu. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Aku akan turunkan keberkahan di negeri itu. Dari langit dan bumi. Bapak Ibu rahimakumullah, kita beruntung hidup di negeri yang subur. Tapi jangan dibalas dong dengan dosa-dosa. Jangan dibalas dengan maksiat. Jaga anak-anak kita, jangan sampai mereka hidupnya setiap hari berpacaran. Halo? Hei, pacaran dosa atau haram? Dua-duanya ya. Pacaran itu dosa dan sekaligus haram. Itu. Loh, dari mana Pak Ustadz kok bisa haram? Allah berfirman apa? Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Pacaran mendekati zina belum? Sudah mendekati. Otomatis hukumnya haram. Pak Ustadz, aku hanya WhatsAppan. Pacaran. Sama. Pak Ustadz, aku hanya berlewat Facebookan. Haram juga sama. Udah komunikasi berdua, sudah saling janjian. Sama, termasuk ini pacaran. Jadi jangan sampai nanti di pojok-pojok, di bawah pohon, tahu tuh banyak yang laki perempuan berdua. Jangan. Itu menudai keberkahan kampung kita, menudai keberkahan desa kita. Ayo kita perdengarkan bahasa Quran, pendengarkan Al-Quran di bawah-bawah pohon. Masya Allah, indah sekali. Nah, inilah dia yang kata Allah apa? La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Aku jamin aku akan turun tangan keberkahan di bumi itu, di negeri itu, di desa itu, ketika negeri itu bertakwa kepadaku. Begitulah Allah, Bapak Ibu Allah, memberikan makna kepada kita. Nah, Bapak Ibu Allah, ada yang mengerikan. Apa kata Allah? Fa in raditi ma urid. Kalau kamu rela ikut aku, kafaituka bima urid. Aku akan beri apa yang kamu mau, kata Allah. Tapi kebalikannya, wa illa. Kalau kamu tidak mau ikut aku, kalau kamu menjauh dariku, menolak Quran, tidak mau ikut Quran yang aku firmankan, tidak mau bersamaku, tidak mau meramaikan masjid-masjidku, kata Allah. Wa illa, kalau kamu nggak mau, ats'abtuka bima turid. Aku akan bikin capek kamu, lelah kamu dengan kemauanmu sendiri. Nanti di pojok-pojok sana orang mabok, pojok-pojok sana orang berzina, di bawah pohon sana orang maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Itu tanda negeri itu akan dicabut keberkahan. Inilah makna firman Allah. Walakin kadzabu, walakin kadzabu, walakin kadzabu, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ketika penduduk sebuah negeri, ketika penduduk sebuah desa, mereka mendustakan aku, tidak mau ikut aku. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka aku akan cabut keberkahan negeri itu, dan aku biarkan negeri itu porak-poranda, hancur berantakan. Tidak ada keberkahan sama sekali. Pohonnya ada, buahnya banyak, ladangnya subur, tapi tidak berkah. Bapak Ibu, hidup itu bukan hanya banyak. Penghasilan boleh jutaan, pemasukan boleh miliaran, tapi hasil korupsi, uang panas. Jalan kemana-mana sembunyi-sembunyi, takut ketahuan KPK. Akhirnya apa? Dia mau duduk di pinggir jalan, gak merdeka. Mau makan di mana, dikejar-kejar oleh polisi. Bingung, gak ada keberkahan hidupnya.
serba takut, serba lelah. Tapi ketika kita merdeka, kita hidup dengan yang halal, bersih, maka kita tenang. Kenapa? Karena kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.